Masalahnya Lintang istriku, nenek. Gemas Jaiden, memotong ucapan Lintang. Seketika Nek Cica dan Heru saling adu tos kepalan tangan, Seba berhasil membuat Jaiden mengakui secara langsung kalau Lintang adalah istrinya. Jadi sebenarnya nenek tahu kalau Lintang istriku. Datar Jaiden. Tentu saja, Nek Cica menimpali sambil terkekeh. Heru sudah mengatakan semuanya. Jaiden berdecak pelan, apalagi begitu mendapati Lintang juga ikut tertawa bersama Heru dan Nek Cica. Pada akhirnya pembicaraan memasuki inti, Lintang dan Nek Cica begitu serius membicarakan tentang bisnis keduanya yang akan dirilis. Baiklah, sampai jumpa lagi Nek. Lintang pamit setelah pembicaraannya selesai. Hati-hati, peringat Nek Cica. Lintang berjalan lebih dulu karena harus mengangkat panggilan dari Kimi, sedangkan Jaiden dan Heru memilih mengobrol di samping mobil. Saat Lintang mendekat, dia mendengar kalau dua laki-laki itu ternyata tengah membicarakan dirinya. Lintang itu perempuan yang... Jaiden berpikir sejenak, membuat Lintang yang diam-diam mendengarkan langsung menajamkan alat pendengarannya. Pendiam, pemalu, juga suka menyendiri. Raut wajah Lintang langsung muram saat mendengar komentar Jaiden tentang dirinya. Perempuan itu hampir saja melangkah mendekati Jaiden andai tidak mendengar kelanjutan ucapannya. Tapi aku menyukainya. Lanjut Jaiden. Seketika raut wajah muram Lintang berubah terkejut, sampai rona merah menyebar di sekitar wajahnya setelah mendengar kelanjutan ucapan Jaiden. Lintang berdehem pelan, langsung melanjutkan langkah sebelum ketahuan menguping. Mas, panggil Lintang. Pulangnya kita jemput Kila dulu, ya. Oke. Jaiden membuka kunci mobil. Masuk duluan ke dalam mobil. Setelah Lintang masuk ke dalam mobil, Jaiden melirik Heru. Jadi bagaimana kantor sekarang? Kacau, timpal Heru. Kemarin Oma Tiran menunjuk Angel sebagai pengganti sementara kamu, tapi baru sehari saja menjadi pemimpin perusahaan banyak kerugian yang disebabkan Mbak Angel. Aku sudah menduganya dari awal, Jaiden menghela nafas pelan. Angel walau anaknya Om Kaano, pebisnis handal, tapi darah bisnisnya tidak mengalir di tubuh Angel. Jadi saat perusahaan di tangan Angel, maka tinggal menunggu waktu untuk perusahaan gulung tikar. Saya benar-benar gak habis pikir di mana cara pola pikir Oma Tiran, kenapa berani menunjuk Angel sebagai pengganti Pak Jaiden. Heran Heru. Jaiden menarik satu bibirnya, tentu saja Oma sudah memperhitungkan segalanya dengan baik. Oma tahu saya sangat mencintai perusahaan yang Opa amatkan padaku, jadi Oma menyangka saya gak akan membiarkan perusahaan gulung tikar dan pada akhirnya saya tak tahan melihat perusahaan diambang kehancuran hingga mendatangi Oma untuk meminta kembali perusahaan. Dan saat itulah Oma bisa mengendalikan Anda sesuai yang dia inginkan, lanjut Heru dengan tebakan Jaiden. Yups, kamu benar. Komentar Jaiden. Lalu bagaimana rencana Anda selanjutnya? Tanya Heru penasaran. Tentu saja membuat Oma menyerah dan datang sendiri padaku, kekeh Jaiden. Oma akan melakukan hal itu. Sangsi Heru. Kita lihat saja nanti, Jaiden menyeringai penuh makna. Heru memperhatikan punggung Jaiden yang mulai masuk ke dalam mobil. Selama berada di sisinya, Heru memang tidak pernah kecewa dengan cara berpikir yang cerdas sang bos. Hanya satu yang membuat Heru tak paham, kenapa Jaiden selalu mengabaikan Lintang di masa lalu sedangkan saat bersamanya Jaiden pernah mengatakan ingin membawa Lintang tinggal di luar negeri. Pak, Anda penuh dengan kejutan. Gumam Heru saat melihat mobil Jaiden yang mulai melaju. Lintang menatap heran Jaiden yang memarkirkan mobil di mall, apalagi begitu Jaiden membuka sabuk pengaman dan bersiap turun. Mau belanja? Jaiden melirik. Bukankah kita memerlukan peralatan sekolah buat Kila? Sampai di dalam mall,
Jaiden menyuruh Lintang untuk duduk sedangkan dirinya memilih beberapa barang untuk Kila. Saat Lintang memperhatikan Jaiden, seorang perempuan duduk di sampingnya. "Mbak, dari tadi liatin itu laki-laki, ganteng banget ya." Lintang menoleh, menemukan seorang perempuan muda dengan rambut sebahu yang berbicara. "Dia itu Pak Jaiden, Mbak," ujar sang perempuan. "Kalau hanya sekedar mengagumi sih boleh, tapi jika bermimpi memilikinya sebaiknya bangun Mbak, mimpimu ketinggian. Orang sekelas artis saja banyak yang ditolak, apalagi modelan perempuan kayak Mbak." "Memangnya kenapa denganku?" tanya Lintang sambil tersenyum kecil. "Sadar diri ajalah Mbak, masa harus diomongin sih? Gak enak." Perempuan sebahu itu melirik penampilan Lintang, lalu menggeleng samar seakan mengatakan kalau Lintang sangat tidak pantas bersanding dengan Jaiden. "Dia suamiku," ujar Lintang sambil tersenyum kecil. "Haha, halu banget," ejek sang perempuan. Tepat setelah perempuan rambut sebahu itu selesai berbicara, Jaiden menoleh dan tersenyum. Perempuan itu memekik tertahan, menyangka kalau senyum yang Jaiden punya untuk dirinya. "Lihat, dia tersenyum padaku," sombong sang perempuan sambil mengibaskan rambutnya ala iklan sampo. Jaiden melangkah mendekat, membuat perempuan sebahu itu makin sumringah. Namun, saat perempuan itu berdiri dan hendak melangkah mendekati Jaiden, Jaiden malah melewatinya begitu saja. Saat menoleh ke belakang, sang perempuan tercengang ternyata Jaiden menghampiri Lintang. "Hai, sayang." Lintang tersenyum sambil mengalungkan tangan ke lengan Jaiden. Jaiden heran dengan tingkah Lintang, tapi walau begitu dia tidak menolak dan membiarkan Lintang bertingkah mau bagaimanapun dia mau. Saat Lintang menoleh ke belakang, dia mengerling nakal ke arah sang perempuan yang kini sudah lupa bagaimana caranya menutup bibir saking kagetnya. "Bu Angel gimana sih? Masa nawarin pembagian royalti ke Pak Agung sampai 30%? Kalau sebanyak itu, perusahaan kita bakal dapat apa selain capek kerja?" "Entahlah, Bu Angel bilangnya ikat dulu kerja sama antara perusahaan kita dan Pak Agung, sisanya bisa diatasi belakangan." "Halah, tahu-tahu kita yang rugi nantinya." Nangis di pojokanlah dia. Heru merekam obrolan dua orang karyawan yang tengah mencuci tangan di wastafel, lalu keluar dari bilik ganti sampai mengejutkan dua karyawan itu. Heru tersenyum tipis, mengangguk pelan lalu berjalan keluar dari dalam kamar mandi meninggalkan dua karyawan yang kini saling pandang dengan perasaan takut. "Pak Heru kan sekretarisnya Bu Angel," ujar salah satu karyawan. "Bagaimana kalau dia cepuin ucapan kita barusan pada Bu Angel? Dipecat dong kita nantinya." "Biarin ajalah kalau kita dipecat," sang teman menjawab sambil melanjutkan cuci tangan. "Baru 1 minggu Bu Angel kerja di perusahaan ganti Pak Jaiden, tapi rasanya sudah 1 tahun saja. Gak kuat saya sama sikap otoriternya, berasa dia putri kerajaan yang harus segala dilayani dan diiyakan semua perintahnya." "Kamu benar, saya juga gak betah sama kepemimpinannya Bu Angel," timpal sang karyawan. "So," sang teman melirik, "abaikan saja, gak usah takut Pak Heru ngadu. Toh apa yang kita ucapkan barusan benar, sekalian kalau dipecat kita cari kerjaan baru yang lebih bisa menjamin. Bos baik, gak tirani, dan yang terpenting cerdas gak bodoh kayak Bu Angel. Baiklah, ayo kita kembali kerja. Telat 1 menit saja, telinga kita berdengung 1 jam." Putus sang karyawan. Di tempat lain, Heru yang baru duduk di kursinya segera mengirimkan rekaman yang dirinya dapatkan barusan pada Jaiden. Ini adalah bukti kalau kepemimpinan Angel sangat tidak disukai karyawan, bukti yang sebelumnya diinginkan Jaiden. Sebenarnya rencana apa yang Pak J akan lakukan? Gumam Jaiden. Heru.
Heru menyimpan ponsel, berdiri dan tersenyum ke arah Angel yang baru saja keluar dari dalam ruangannya. Ya, Bu. Kerjakan ini semua, saat saya datang sudah harus beres. Angel menyimpan semua pekerjaannya ke meja Heru, lalu tanpa kata berlalu pergi begitu saja. Saya curiga Pak J melarang keluar dari sini karena punya dendam pribadi. Dia tahu bagaimana Mbak Angel akan menyusahkanku jadi sengaja menanamku agar tetap di sini. Heru mendesah lelah, setiap hari dirinya yang harus mengerjakan pekerjaan sedangkan Angel keluar masuk kantor sesuka yang dia inginkan. Di tempatnya, Jaiden menyeringai saat mendengar rekaman pembicaraan dua karyawan kantor yang membicarakan Angel dari kiriman Heru. Sudah kuduga, gumam Jaiden sambil menyimpan kembali ponsel ke dalam sakunya. Para karyawan gak akan puas dengan kepemimpinan Angel, aku hanya tinggal menunggu Oma mendatangiku. Lalu, Jaiden terkekeh kecil. Saat melihat Lintang membawa sayuran dan lewat di depannya, Jaiden menyeringai samar lalu mengikuti menuju dapur. Laki-laki itu memperhatikan Lintang yang kini mulai membereskan bahan-bahan masakan ke dalam kulkas, menikmati pemandangan yang dulu selalu dirinya lewatkan. Uang 100 juta dari Opa itu untuk apa? Tanya Jaiden sambil berjalan ke arah Lintang, berjongkok dan mulai membantu Lintang memasukkan bahan-bahan masakan ke dalam kulkas. Biaya berobat kakek, jawab Lintang. Angguk Jaiden mengerti. Kenapa dari awal gak langsung membicarakannya padaku biar tak ada salah paham? Lintang melirik Jaiden, siapa dulu yang selalu mengabaikanku hingga sekedar berbagi cerita saja tidak bisa? Aku, Jaiden mengakui. Maaf. Lintang menghentikan gerakan tangannya yang tengah memasukkan bahan-bahan ke dalam kulkas, mendesah pelan sebelum kemudian berucap jujur. Opa benar-benar tidak pernah mengatakan padaku tentang lokasi di mana beliau menyimpan emasnya, sungguh, dan aku tak bohong. Iya, aku percaya. Jaiden mengangguk pelan. Gak usah dipikirin. Lintang meringis sambil memegang perutnya saat berdiri, hal itu jelas tertangkap oleh mata elang Jaiden. Saat melihat Lintang duduk di kursi, Jaiden mengeluarkan ponsel dan mengecek tanggal di kalender. Lintang, kamu lagi datang bulan? Tanya Jaiden sambil mendekat. Kok Mas Jaiden tahu? Heran Lintang sambil menoleh. Tahu saja, timpal Jaiden sambil berdeham. Apa darahku tembus keluar? Kaget Lintang sambil langsung memeriksa bagian baju belakangnya. Saat tidak menemukan ada noda darah, Lintang melirik Jaiden aneh. Gak tembus, lalu dari mana Mas Jaiden tahu aku tengah datang bulan? Jaiden menggaruk rambutnya yang tidak gatal sama sekali, agak malu saat akan menjawab. Mas. Tegur Lintang karena Jaiden malah tampak salah tingkah. Pokoknya tahu saja, timpal Jaiden, menolak mengatakan yang sejujurnya dari mana dirinya bisa tahu siklus datang bulan Lintang. Namun, saat melihat wajah interogasi Lintang, tiba-tiba Jaiden merinding dan terpaksa dia jujur. Aku tahu kapan kamu datang bulan sudah dari dulu. Saat aku pulang ke negara ini, aku memang suka cari waktu saat kamu tidak lagi pada masa tanggal merah. Dasar mesum, Lintang melempari Jaiden dengan bawang. Memang ada istilah mesum antara suami istri. Kekeh Jaiden. Ada, terutama pada hubungan kita. Aku belum bilang setuju yang buat benar-benar nerima Mas Jaiden jadi suami aku. Mas Jaiden masih ada dalam masa percobaan. Sebaiknya gunakan kesempatan yang aku berikan sebaik mungkin, sebab jika tidak aku tak akan mau melanjutkannya. Ancam Lintang, kesal saja karena ternyata selama ini Jaiden memiliki tipu daya menyebalkan di tengah sifat tak acuhnya. Dengan wajah cantiknya, siapa yang akan menyangka kalau lidahnya setajam itu? Pikir Jaiden pada apa yang Lintang katakan.
Sekarang belikan aku pembalut, pinta Lintang. Pembalut. Kaget Jaiden. Kenapa permintaan perempuan sangat aneh? Aku laki-laki, kalau kamu lupa, bagaimana caranya aku membeli pembalut? Lintang menaikkan alis, menatap Jaiden dengan senyum polos mengandung arti. Mending cuma minta dibeliin pembalut, Mas Jaiden, mau aku kayak perempuan zaman dulu yang permintaannya dikuatkan 1000 candi dalam satu malam. Pembalut yang seperti apa? Jaiden langsung menyanggupi permintaan Lintang. Ngeri jika istrinya ini benar-benar ingin dikuatkan 1000 candi dalam satu malam. Ada sayapnya, timpal Lintang sambil menelungkupkan wajah ke atas meja, sedangkan satu tangannya menekan perut yang terasa kram. Jaiden terkekeh, pembalut saja ada sayapnya kayak burung. Saat Lintang mengira kalau Jaiden sudah pergi, justru sebuah air hangat diletakkan di sampingnya. Lintang mendongak, menemukan Jaiden yang tengah berdiri di sisinya. Aku tidak tahu apa yang bisa meringankan nyeri saat datang bulan, mungkin air hangat ini bisa kamu coba. Jaiden mengusap puncak kepala Lintang, membuat Lintang membeku, dan setelahnya Jaiden berlalu pergi begitu saja meninggalkan rona di wajah sang istri atas perlakuan tak biasanya. Lintang menatap kepergian Jaiden dalam diam, lalu melirik gelas berisi air hangat di atas meja. Ada seulas senyum kecil tersungging di bibirnya, perlahan tangannya terulur dan mengambil gelas untuk dia minum. Begitu bibirnya menyentuh air, Lintang mengadu saat merasakan panas membakar. Ini bukan air hangat, tapi panas. Dasar Mas Jaiden. Lintang menguap, entah kenapa matanya sangat berat untuk dia paksa tetap terbuka. Perlahan tanpa bisa Lintang cegah lagi, matanya tertutup sedikit demi sedikit hingga sepenuhnya menutup. Entah berapa lama Lintang jatuh tertidur, saat dia kembali membuka mata Jaiden belum juga pulang. Lintang melirik ke arah ponselnya, melihat jam berapa yang tertera di sana. Oh, aku ketiduran selama 30 menit. Ujar Lintang. Lintang berdiri sambil mengambil sapu, selain untuk membersihkan rumah juga mau lihat-lihat. Setelah kedatangannya ke rumah ini, Lintang belum ngecek semua ruangan. Gak terlalu besar, tapi tidak kecil juga. Komentar Lintang saat menjelajahi ruangan demi ruangan, untuk penilaiannya terhadap isi rumah biasa saja karena tak ada yang wow. Begitu Lintang membuka halaman belakang rumah, pandangannya tertuju pada sebuah patung di sudut pagar pembatas. Lintang sedikit memiringkan kepala, merasa kalau patung itu terasa sedikit menyeramkan. Deretetete deretetete deretetete. Lintang mendekatkan ponsel pada alat pendengarannya. Halo, Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lintang. Aku sudah beli pembalut sesuai yang kamu inginkan, apa kamu butuh yang lainnya? Tanya Jaiden, suaranya bercampur dengan bunyi dengungan pertanda kalau laki-laki itu masih berada di tempat perbelanjaan. Enggak, kan udah beli semua. Timpal Lintang, pandangannya tak luput dari patung aneh di sudut. Oh, ya sudah kalau begitu. Aku tutup. Tunggu Mas. Tahan Lintang. Ada apa? Jaiden yang sudah berniat menutup panggilan menghentikan niatnya. Mungkin setelah pulang dari beli pembalut, boleh gak sih patung yang ada di sudut halaman belakang rumah dikeluarkan saja? Gak nyaman aku liatnya. Pinta Lintang. Hening. Lintang, panggil Jaiden pelan. Ya. Balas Lintang, agak bingung karena suara Jaiden tiba-tiba sangat berhati-hati. Pergi dari rumah segera, jangan lari atau memperlihatkan kepanikan kamu. Pergi sealami mungkin dari halaman belakang rumah, oke? Jaiden memang berbicara dengan nada suara tenang, tidak terdengar memburu-buru atau panik. Aku pulang segera. Ini ada apa, Mas? Tanya Lintang gugup. Keluar saja, nanti aku jelaskan.